Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Saputra dan rekan saya Ahmad Muzaki. Kami dari UBS Fatmawati ingin menjelaskan tentang analisa data berkala dengan metode Lasquare. Berikut tampilannya. latar belakang. Metode statistik merupakan bidang pengetahuan yang mengalami pertumbuhan pesat. Metodenya berkembang sejajar dengan penemuan-penemuan penting oleh para ahli matematis dan statistis guna menjawab persoalan-persoalan yang dilanjurkan oleh para penyidik ilmiah. Batasan masalah pada makalah ini adalah penulisan makalah ini hanya dibatasi pada analisis deret berkala dengan metode least square. Tujuannya untuk tujuannya apa? Ini aja baca ya. Tujuannya itu untuk menjadi tujuan penulisan makalah ini, yaitu mengkaji dan menganalisis data dengan menggunakan analisis deret berkala dengan metode least square. Manfaatnya adalah memberi informasi mengenai teknik menganalisis data dengan menggunakan analisis deret berkala dengan metode least square. Metode penulisannya menggunakan metode kajian pustaka. Pengertian analisis deret berkala. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan sebagainya. Serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Serangkaian data yang terdiri dari variabel YI yang merupakan serangkaian hasil observasi dan fungsi dari variabel XI yang merupakan variabel waktu yang bergerak secara seragam dan ke arah yang sama dari waktu yang lampau ke waktu yang mendatang. Ada beberapa komponen deret berkala. Pola gerakan runtut waktu atau deret berkala dapat dikelompokkan ke dalam 4, yaitu tren. Gerakan yang berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah, kenaikan, dan penurunan secara keseluruhan dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Yang kedua, variasi musim, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Yang ketiga, variasi siklus, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih teratur. Variasi yang tidak tetap. Yang keempat, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Gerakan atau variasi dari data berkala juga terdiri dari 4 komponen, yaitu variasi tren, jangka panjang, variasi scale atau cyclical movement or variation, variasi musim atau seasonal movements or variation, gerakan variasi yang tidak teratur, irregular or random movements. Ciri-ciri tren sekunder. Tren sekunder ialah gerakan dalam deret berkala yang berjangka panjang, lamban dan kecenderungan menuju ke satu arah menarik atau menurun. Umumnya meliputi gerakan yang lamanya 10 tahun atau lebih. Tren sekunder dapat disajikan dalam bentuk persamaan tren, baik persamaan linear maupun persamaan non-linear. Gambar atau grafik yang dikenal dengan garis atau kurva tren menggambarkan hasil penjualan, jumlah peserta KB, perkembangan produksi harga, volume penjualan dari waktu ke waktu, dan lain-lain. Pembahasan untuk metode least square atau kuadrat terkecil. Metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan Y karena perhitungannya lebih teliti. Persamaan garis tren yang akan dicari ialah Y action sama dengan A0 ditambah BX sama dengan sigma Y dibagi N. B sama dengan sigma X Y dibagi sigma X pangkat 2. Y action sama dengan data berkala times series
sama dengan taksiran nilai tren. A 0 sama dengan nilai tren pada tahun dasar. B sama dengan rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. X sama dengan variabel waktu, itu bisa dilihat dari hari, minggu, bulan, atau tahun. Untuk melakukan perhitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu, X, sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 0 atau sigma X sama dengan 0. Untuk nilai ganjil, maka jarak antara dua waktu diberi nilai satu satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Untuk nilai genap, maka jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Untuk contoh kasus, di sini ada data PT Zara tahun 2008 sampai tahun 2019. Berikut rinciannya. Di sini untuk diagram analisis menggunakan metode least square ganjil, di mana tahunnya dimulai dari tahun 2009 sampai tahun 2019, yang dimana jumlahnya ada 11. Untuk penyelesaiannya, mencari nilai A dan B. A sama dengan 198.000 dibagi 11 sama dengan 18.000. Untuk B, 48.000 dibagi 110 sama dengan 436,36. Maka persamaan least square-nya adalah Y-Xn sama dengan A ditambah BX. Y-Xn sama dengan 18.000 ditambah 436,36 X. Maka ramalan penjualan untuk tahun 2020 Y sama dengan 18.000 ditambah 436,36 sama dengan 18.000 ditambah 2.618,18. Y-nya sama dengan 20.618,18. Maka dibulatkan menjadi 20.619 unit. Ramalan penjualan tahun sebelumnya, misalkan tahun 2008 adalah Y 2008 sama dengan 18.000 ditambah 436,36 kurang 6. 2008 18.000 ditambah 2.618,18. Y 2008 sama dengan 15.381,82 dibulatkan menjadi 15.382 unit. Berikut tampilan untuk analisis menggunakan metode least square genap. Untuk tahunnya di sini ada 10 tahun, dimulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Untuk jumlah totalnya Y sama dengan 193.300. Untuk X kuadratnya 330 dan untuk XY-nya 91.200. Untuk penyelesaian yang diagram di atas tadi, untuk mencari nilai A dan B, A sama dengan 193.300 dibagi 10 sama dengan 19.330. Untuk B-nya sama dengan 91.200 dibagi 330 sama dengan 276,36. Maka persamaan least square-nya adalah Y-Xn sama dengan A ditambah BX.
Y-nya adalah 19.330 ditambah 276,36 X. Maka ramalan penjualan untuk tahun 2020 Y sama dengan 19.330 ditambah 276,36, Y-nya sama dengan 19.330 ditambah 3.039,96. Y 2020 sama dengan 22.369,96. Jadi ramalan penjualan dibulatkan menjadi 22.370 unit. Ramalan penjualan tahun sebelumnya, misalkan tahun 2008 adalah Y 2008 sama dengan 18.000 ditambah 436,36 min 13. Y sama dengan 18.000 ditambah 3529,73. Untuk totalnya adalah 15.737,82. Dibulatkan menjadi 15.738 unit. Jadi kesimpulannya di sini, peramalan yang diberikan oleh metode least square dalam data berkala cukup baik untuk menunjukkan bahwa metode least square merupakan metode yang lebih teliti sehingga sering digunakan untuk menghitung data berkala. Untuk sarannya di sini, pada perhitungan dengan metode least square tentunya juga diperlukan ketelitian dan kecermatan agar tidak terjadi kesalahan. Untuk memperkecil kesalahan pada metode least square ini bisa menggunakan di Microsoft Excel. Yuk, sekarang kita perhitungkan secara otomatis menggunakan Microsoft Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok least square akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan metode least square ganjil. Di sini adalah data penjualan PT Zara pada tahun 2009 sampai 2019. Nah, untuk menentukan prediksi X-nya kita menggunakan jumlah dari data, yaitu 11 dibagi 2 sama dengan 5,5. Berarti ada di kolom nomor 6. Di sini kita tulis 0. Dari di atas 0 diberi tanda negatif sesuai dengan kriterianya, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Dan di bawah 0 itu adalah positif. Positif 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kita tahu ada prediksi X-nya, kita menghitung X-nya. Yaitu dengan cara sama dengan kolom X, kolom E7 dikali E7. Begini seterusnya sama dengan kolom E7. Dengan cara cepatnya kita tarik ke bawah. Berikutnya adalah XY. Itu prediksi dikali penjualan. Itu dengan cara sama dengan E7 dikali D7. Sama dengan seterusnya. Dengan cara cepat kita tinggal tarik garis ke bawah. Nah, ini adalah jumlahnya. Ada 11. Jumlahnya sama dengan sum tinggal tarik garis ke bawah dari kolom D7 sampai
D17 tutup kurung. Dengan cara cepatnya kita tinggal tarik garis ke samping. Untuk mencari Y kita harus mencari tahu A-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menghitung A. A sama dengan jumlah dari seluruh Y, yaitu 198.000. Dibagi N. Dibagi 11. Hasilnya adalah 18.000. Nah, ketika kita udah tahu A-nya, lalu kita mencari B. B sama dengan nilai seluruh XY yaitu 48.000 dibagi 110, yaitu nilai X kuadratnya. Hasilnya adalah 436,36. Nah, di sini kita akan mencari Y. Setelah mendapatkan kedua A dan B. Y sama dengan 18.000 ditambah 436,36 X. Nah, menurut makalah kita harus menghitung data prediksi dari 2008 dan 2020. Inilah ramalan penjualan tahun 2020. Ini dengan menggunakan rumus Y, yaitu Y 2020 sama dengan 18.000 ditambah 436,36 Y 2020 sama dengan 18.000 ditambah 2.618,18. Hasilnya adalah 2020 sama dengan 20. Dibulatkan menjadi
Nah, untuk penjualan 2008 sama dengan cara 2020 gitu ramalan. Untuk 2008 kita menggunakan min 6. Jadi 15.381,82 bulatkan menjadi 15.382. Nah, ini adalah hasil dari data least square pengganjil. Untuk menggunakan cara cepatnya, kita menggunakan insert, pilih chart, kita menggunakan scatter. Lalu kita mencet select data, kita beri judul datanya. Nah, selanjutnya kita mengisi seluruh kolom X. Selanjutnya kita memilih kolom Y. Lalu pencet OK. Nah, ini adalah penjualan bersejarah. Untuk mengetahui A-nya dan B-nya, kita mencet quick layout menggunakan quick layout yang 9. Nah, ini adalah hasil datanya, sama dengan yang ada di pekerjaan manual tadi, 436,36X untuk B-nya dan 18.000 untuk A-nya.
dan grafiknya hampir sama dengan dari tahun 2008 sampai tahun 2020. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video dari kami, semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.